Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar Sikom Grup 3, yaitu Kedai Kebab dengan saya Fikri Muhammad Fauzi. Saya sendiri lebih baik Nyanyi Nisa. Saya Sebriela Aulia Siregar. Oke, deskripsi masalah. Kebab merupakan sebuah makanan yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Turki. Kebab terbuat dari tortilla yang bisa disajikan dengan banyak sekali varian rasa, mulai dari daging sapi atau daging ayam, lalu terdapat sayuran dan saus. Nah, kini makanan kebab hampir bisa kita jumpai di berbagai negara, contohnya negara kita Indonesia. Nah, dalam kasus ini, pemilik kedai kebab menginginkan untuk meningkatkan keuntungan dalam penjualan kebab dengan mengurangi jumlah antrian pada pelayanan dan penyajian kebab. Nah, kelompok 3 akan melakukan penelitian dan melakukan simulasi sistem produksi kebab dengan mempertimbangkan penambahan jam kerja atau meningkatkan penyajian dengan menambah jumlah kompor atau alat-alat untuk membuat kebab. Nah, six element of problem-nya, yang pertama itu ada decision maker-nya, yaitu pemilik kedai kebab. Yang kedua itu ada objektifnya, yaitu mengurangi waktu antrian yang dialami pelanggan. Lalu decision kriteriannya, meningkatkan jumlah pelanggan yang dilayani dan mengurangi jumlah antrian. Performance measurement-nya yaitu pengurangan jumlah antrian pada pelayanan dan penyajian kebab dan peningkatan profit. Yang kelima itu control input. Nah, di sini tuh penambahan kompor dan penambahan shift kerja atau jumlah pelayan. Nah, yang tadi itu konteks, itu penjualan kebabnya. Nah, berikut merupakan influence diagramnya, bisa dilihat. Nah, lalu ada sistem elemennya. Yang pertama itu ada structural element. Nah, entitasnya berikut merupakan tabel entitas yang ada pada kedai kebab. Yang pertama itu ada bahan baku kebabnya, itu ada tortilla, daging sapi, ada pasta, sayuran, lalu kebab isi daging sapi, pelanggannya. Yang kedua itu ada resource-nya, yaitu berikut merupakan sumber daya yang ada pada kedai kebab, yaitu pelayan, koki, dan kasirnya. Lalu yang ketiga itu lokasinya. Berikut merupakan data lokasi yang digunakan oleh kedai kebab, yaitu ruko kebab, kedatangan pelanggan, antrian pelanggan, pelayanan dan penyajian kebab, dapur, dan pembayaran atau kasir. Nah, yang kedua itu ada operational elemennya. Yang kedua itu ada schedule, hari kerjanya di waktu hari Senin sampai Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan waktu istirahatnya jam 12 siang sampai jam 1. Routingsnya itu berikut merupakan data routings dari kedai kebab. Nah, ini merupakan data routingsnya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya pengumpulan dan pengolahan data. Ya, bisa dilihat pengumpulan data yang telah kami peroleh. Berikut adalah tabel-tabelnya. Nah, pengolahan data independence test-nya itu setelah melakukan pengambilan data interarrival time per customer, maka dilakukan pengujian dan menggunakan independent test. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan independen atau tidak. Next. Nah, selanjutnya itu homogeneity test. Berikut merupakan hipotesisnya, yaitu didapatkan dengan signifikasi lebih dari 0,5 yaitu 0,388, maka H0 diterima. Ini berarti sampel memiliki distribusi yang sama. Nah, selanjutnya yaitu distribusi fittingnya. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa pembayaran berdistribusi normal 6,6, 1,82. Distribusi tersebut memiliki nilai rank sebesar 100 dengan nilai probabilitasnya adalah 1. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya terdapat perancangan model eksperimen yang kami lakukan. Nah, proses yang berlangsung ini diawali dengan pelanggan yang masuk pada kedatangan pelanggan. Setelah itu mengantri pada antrian untuk dilayani dan disajikan kebabnya. Dan setelah selesai dilanjutkan dengan pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran,
pelanggan akan keluar dari toko kebab. Berdasarkan hasil simulasi selama 5 jam, yakni dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang, didapatkan jumlah pelanggan yang telah dilayani dan keluar dari toko kebab sebanyak 8 orang. Nah, selanjutnya ada verifikasi datanya. Setelah dilakukan simulasi menggunakan FlexSim, maka dicarilah waktu WIP-nya atau work in process dari pelayanan dan penyajian kebab menggunakan FlexSim dengan rentang jam 7 hingga jam 12 siang pada satu hari. Lalu didapatkan waktu output dari waktu tersebut dengan waktu rata-rata yang didapatkan adalah 26 menit. Selanjutnya ada WIP untuk yang pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini rentang waktunya juga dari jam 7 hingga jam 12 pada satu hari. Lalu didapatkan waktu output dari waktu tersebut didapatkan adalah 7 menit 26 detik. Selanjutnya berikut adalah tabel work in process dari pelayanan dan penyajian kebab serta pembayaran. Setelah melakukan simulasi menggunakan FlexSim, maka didapatkan waktu rata-rata pelayanan dan penyajian kebab dan pembayaran yaitu 26 menit dan 7 menit 26 detik. Dari data tersebut didapatkan waktu average of dashboard pada pelayanan dan penyajian kebab sebesar 1.560 detik dan average of dashboard pada pembayaran sebesar 446 detik. Pada time distribution, didapatkan data yang diperoleh menggunakan aplikasi Startfeed. Nah, setelah dilakukan verifikasi, kedua data itu verified. Nah, setelah verifikasi, data dilakukan validasi, terdapat output per hour-nya untuk pembayaran. Setelah mendapatkan hasil WIP yang tadi, maka diperoleh nilai output per hour menggunakan software FlexSim. Nah, simulasi ini dilakukan selama 15 hari dari rentang waktu pukul 8 hingga pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Nah, maka didapatkan grafik seperti pada gambar berikut. Hasil hal tersebut digunakan sebagai tes validasinya. Nah, di sini terdapat tabel dari output yang didapatkan dari FlexSim, jumlah output per harinya berdasarkan output per hour yang disimulasikan menggunakan software FlexSim-nya selama 15 hari. Hasil yang didapatkan terdapat 15 replikasi yang dapat dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan n-aksennya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini, didapatkan total dari output tersebut 450. Average yang didapatkan berdasarkan hasil output tersebut adalah 30,14285714 dengan nilai STDF-nya sebesar 1,46 dengan confidence level 95% didapatkan TN1 dan alfa per 2-nya yang didapatkan dari tabel T sebesar 2,16 dan Z alfa per 2-nya yang didapatkan dari tabel Z itu sebesar 1,96. Nah, sehingga dengan perhitungan ini didapatkan number of replication-nya sebanyak 11,523486664 atau dibulatkan menjadi 12 replikasi. Nah, selanjutnya ada validasi data untuk menghitung rata-rata dari simulasi dan real sistemnya. Berdasarkan jumlah replikasi yang didapatkan sebesar 12 tadi, maka nilai output yang didapatkan dimasukkan ke dalam simulasi model, lalu dibandingkan dengan real system yang didapatkan, sehingga didapatkan nilai rata-rata pada simulation model sebesar 30,33 dan nilai rata-rata real systemnya sebesar 29,91. Nah, selanjutnya
melakukan validasi menggunakan wedge test. Berikut adalah perhitungan yang dilakukannya. Berdasarkan nilai half-width yang telah diperoleh, didapatkan hasil uji Weld sebagai berikut. Jadi, X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi HW-nya lebih kecil dari nu 1 min nu 2 lebih kecil dari X bar 1 kurangi X bar 2 ditambah HW. Dan hasil yang didapatkan adalah min 1 min 1,13 lebih kecil dari nu 1 min nu 2 lebih kecil dari 1,998. Karena 0 termasuk dalam range hasil wedge testnya, maka kesimpulan yang didapat adalah terima H0, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa simulation model yang dilakukan dibuat sesuai dengan real system, atau tidak ada perbedaan antara output real system dan simulasi, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah output analisis. Nah, yang pertama adalah penjelasan model optimization-nya. Toko kebab mengalami kendala selama proses produksi. Kendala tersebut yaitu terjadi antrian yang panjang sehingga dapat membuat pelanggan malas untuk menunggu dan akhirnya tidak jadi membeli kebab. Perlu dilakukan penyelidikan dan pencarian solusi yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi panjangnya antrian. Terdapat beberapa cara untuk optimalisasi model dengan tujuan untuk mengurangi panjang antrian dan meminimalisasi biaya. Optimalisasi yang dapat dilakukan dengan cara menambah kompor atau menambah kompor dan operator. Nah, yang pertama itu adalah build alternative model existing. Nah, berdasarkan simulasi yang dilakukan pada FlexSim selama 1 hari kerja, yaitu pada tanggal 15 Desember 2020, dari pukul 7 pagi hingga 10 malam, output yang dihasilkan adalah sebanyak 28 pelanggan yang telah dilayani, dengan jumlah antrian pelanggan yang belum dilayani sebanyak 17 pelanggan. Jika di-run selama 12 hari kerja, terdapat 360 pelanggan yang telah dilayani. Berikut merupakan simulasi dari software FlexSim. Nah, berikut merupakan simulasi dari model existing dari toko kebab. Di sini akan di-run Nah, di sini akan di-run dari jam 7 pagi hingga jam 22. Maka didapatkan output sebesar 28 pelanggan yang telah dilayani dan jumlah antrian sebanyak 17. Selanjutnya adalah build alternatif model, yaitu model alternatif 1. Pada model alternatif 1 dilakukan simulasi menggunakan software FlexSim dengan rentang jam, yaitu dari jam 7 hingga jam 10 malam pada tanggal 15 Desember 2020. Pada model alternatif 1, model dilakukan penambahan kompor sebanyak 1 buah yang menghasilkan output 45 pelanggan yang dapat dilayani dengan total antrian untuk dilayani, yaitu 0. Jika di-run selama 12 hari kerja, maka pelanggan yang dapat dilayani sebanyak 553 pelanggan. Berikut merupakan simulasi pada software FlexSim. Oke, selanjutnya ini merupakan model alternatif 1 di mana ditambah kompor sebanyak 1 buah. Di sini akan di-run dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam pada tanggal 15 Desember 2020. Berikut simulasinya.
Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat 45 pelanggan yang dapat dilayani dalam satu hari, dan untuk total antriannya tidak ada pelanggan yang mengantri. Maka bisa disimpulkan dengan alternatif satu saja, dengan menambahkan kompor sebanyak satu, dapat mengurangi bahkan menghilangkan antrian yang terjadi pada pelayanan dan penyajian kebab. Yang selanjutnya adalah model alternatif 2. Pada model alternatif 2 dilakukan simulasi menggunakan software FlexSim dengan rentang jam yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam pada tanggal 15 Desember 2020. Pada model alternatif 2, model dilakukan penambahan jam kerja sebanyak 1 jam dan penambahan kompor sebanyak 1 buah yang menghasilkan output 48 pelanggan yang dapat dilayani dengan total antrian untuk dilayani 1 pelanggan. Jika di-run selama 12 hari kerja, maka pelanggan yang dapat dilayani sebanyak 595 pelanggan. Berikut merupakan hasil simulasi untuk alternatif 2 menggunakan software FlexSim. Maka akan di-run dari jam 7 hingga jam 11 malam. Berikut run hasil simulasinya. Nah, pada alternatif 2 ini dengan menambahkan kompor sebanyak 1 buah dan penambahan jam kerja selama 1 jam, didapatkan output pelanggan yang dapat dilayani adalah sebesar 48 pelanggan dan pelanggan yang mengantri adalah sebanyak 1 pelanggan. Di sini dapat dilihat bahwa alternatif 2 itu lebih banyak menghasilkan pelanggan yang dapat dilayani. Selanjutnya adalah jumlah replikasi. Setelah dilakukan simulasi menggunakan software FlexSim dengan penambahan 1 kompor dari rentang waktu jam 7 pagi hingga jam 10 malam pada tanggal 15 Desember 2020, maka didapatkan hasil berupa output alternatif 1 dengan menggunakan throughput per hour. Nilai yang didapatkan tersebut dikalkulasikan sehingga mendapat hasil sejumlah 553 pelanggan. Selanjutnya adalah untuk antrian pada alternatif 1, setelah dilakukan simulasi menggunakan software FlexSim dengan penambahan 1 kompor dari rentang waktu jam 7 pagi hingga jam 10 malam pada tanggal 15 Desember 2020 sampai 26 Desember 2020, maka didapatkan hasil berupa jumlah antrian untuk pelayanan dan penyajian kebab yaitu sebanyak 0 pelanggan. Selanjutnya, jumlah replikasi untuk alternatif 2. Pada alternatif 2, simulasi menggunakan software FlexSim dengan penambahan kompor sebanyak 1 buah dan penambahan jam kerja sebanyak 1 jam pada tanggal 15 Desember hingga 26 Desember, maka didapatkan hasil berupa output alternatif 2 dengan menggunakan throughput per hour. Nilai yang didapatkan tersebut dikalkulasikan sehingga mendapatkan hasil sejumlah 595 pelanggan. Selanjutnya adalah jumlah antrian untuk alternatif 2 setelah dilakukan simulasi menggunakan software FlexSim dengan penambahan mesin dari rentang waktu jam 7 hingga jam 11 pada tanggal 15 Desember sampai 26 Desember, maka didapatkan hasil berupa jumlah antrian pada antrian pelanggan untuk pelayanan dan penyajian sebanyak 1 pelanggan. Nah, berikut merupakan tabel realisasi dari target dan realization-nya. Setelah melakukan perhitungan pada alternatif 1 dan alternatif 2, dilanjutkan dengan mencari nilai shortage. Nilai shortage didapatkan dari selisih antara target dengan realization untuk hari ke-1 hingga hari ke-12. Setelah didapatkan nilai shortage tersebut, dapat dilakukan pencarian untuk nilai rata-rata shortage tersebut. Maka nilai yang didapatkan dari nilai rata-rata shortage tersebut adalah sebesar 15,09. Berikut merupakan output dari alternatif 1 dan alternatif 2. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah unfulfillment order yang disebabkan oleh antrian yang panjang dengan rata-rata 15,09 pelanggan dapat dipecahkan menggunakan alternatif 1 dan alternatif 2. Karena nilai alternatif 1 dikurang real system lebih besar dari nilai average dari shortage-nya.
dan alternatif 2 dikurang real system, rata-ratanya itu lebih besar dari nilai shortage. Nah, selanjutnya dilakukan uji kenormalan alternatif 1 dan 2. Berikut merupakan hasil dari uji kenormalan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji normalitas, didapatkan bahwa nilai signifikansi alternatif 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2 dan nilai signifikansi pada alternatif 2 juga 0,2. Hasil yang didapatkan memiliki nilai melebihi nilai alfa yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa alternatif 1 dan alternatif 2 berdistribusi normal. Selanjutnya adalah comparing two systems. Dilakukan perhitungan menggunakan uji per T-confidence interval dengan rumus half-width. Setelah menghitung half-width dan mendapatkan nilai half-width sebesar 1,807, mencari nilai minus half-width dan plus half-width. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu untuk X bar dikurang half-width sebesar minus 5,307 dan X bar ditambah half-width sebesar minus 1,693. Berikutnya adalah analisis hasil simulasi perbaikan sistem. Berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan per T-confidence interval, didapatkan bahwa 0 tidak terdapat pada rentang minus 1,693 sampai minus 5,307. Maka dari itu, keputusan yang diambil adalah terima dan tolak. Kesimpulan yang didapat yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara data alternatif 1 dan alternatif 2. Berdasarkan hasil perhitungannya yang didapatkan, kami memperoleh hasil output dari alternatif 1 dan 2 yang telah kami gunakan. Total output dari alternatif 1 yaitu 533 dan total output dari alternatif 2 yaitu 595. Karena nilai output yang didapatkan lebih besar nilai output alternatif 2, maka alternatif yang dipilih adalah alternatif 2, di mana pada alternatif 2 kami melakukan penambahan jam kerja sebanyak 1 jam dan penambahan kompor sebanyak 1 buah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.